أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين
ليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Apa kabar semuanya?
hari ini dengan Ramadan yang menjadi Ramadan terbaik insyaallah. Dan yang bikin kita gemetar adalah dua negara muslim sudah mulai bertikai. Dua negara muslim sudah mulai bertikai. Walaupun kita tidak bijak kalau di atas sekarang ada Pakistan, ada Afghanistan, itu viral sungguh sangat menyedihkan ya bagi kita di Ramadan, tetapi sesama hamba Allah saling bertikai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga pertikaian itu malam hari ini juga selesai dengan berlarut-larut. Dan yang amat mengkhawatirkan juga bagi kita adalah geopolitik di Timur Tengah itu sudah mulai agak sedikit memanas antara Iran kemudian dengan sekutunya Chinese dan Rusia versus Trump sama Zionis. Antara Iran, Trump, Zionis dan sekutu-sekutunya ada Australia, ada Prancis, Jerman, Amerika, kita berdoa semoga perang ini tidak berlangsung. Kenapa? Karena kita berharap sedang rekonsiliasi dan membangun kembali negara saudara kita yaitu Gaza, Palestina. Kita sedang konsentrasi agar Palestina bangkit. Kenapa berpikir sepil tentang ini? Karena agar kita mawas diri bahwasanya dunia sudah mulai goyang. Kan yang perang mereka Indonesia kagak. Ya kalau mereka perang kita kena efek, ya kan? Kena efek perdagangan, kemanusiaan, politik, kena imbas, kena efek. Maka kita berdoa semoga itu tidak terjadi. Semoga itu tidak terjadi. Ditunda lagi, udah 2000 tahun lagi. Maka Ramadan adalah setiap lisan kita yang keluar dari lisan kita itu adalah doa. Dan Ramadan adalah waktu yang sangat mustajabah. Maka terus kita meminta kepada Allah yang baik-baik. Ramadan adalah, pekan lalu saya sampaikan, adalah pekan persoalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberuntungan bagi orang-orang yang bisa mengisi Ramadan dengan baik. Tapi kita juga jangan GR. Ini bercanda. Ya, kita juga jangan terlalu GR itu dirasa kebiasaan. Saya pasti nih yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala berharap itu harus, tetapi juga kekhawatiran antara roja dan Allah sendiri. Jangan kita termasuk orang yang ada di Ramadan tapi nggak diampuni Allah. Wa iya bilaihin dari karena suatu ketika ada ancaman juga dari Rasulullah SAW, amat rugi orang yang datang ke Ramadan tapi dia tidak mendapatkan kebebasan dari hati Tuhan. Bagi siapa? Liman adraka Ramadan falam yufar. Amat rugi orang yang pada Ramadan datang nafasnya masih ada, jasad fisiknya masih sehat, kondisi negaranya masih aman, ekonominya masih tentram, adem ayam, walaupun kadang mau buka mikir seperti apa gitu ya. Tapi minimal kita masih anteng, ketemu air panas di kolam ketemu. Nah, orang yang kemudian ketemu Ramadan, tetapi dia tidak mengisi Ramadan dengan
baik, ternyata Rasulullah ngancam. Ketika Rasulullah berada dalam sebuah mall, terus kemudian Rasulullah naik ke mimbar. Di tangga pertama bilang amin, tangga kedua bilang amin, tangga ketiga juga bilang amin. Sahabat ngomong, ini Rasulullah ketemu bilang amin. Setelah selesai ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau bilang amin? Kami dengar kau bilang amin 3 kali. Versi bahasa Indonesia saja ya. Rasulullah menjawab, ketika aku menaiki tangga pertama, saya adalah tangga pertama saja. Jibril datang kepadaku dan mengatakan, sungguh celaka, sungguh binasa, sungguh kebangetan, sungguh keterlaluan, sungguh kurang ajarnya orang yang ketemu Ramadan dan dia tidak mau mengisi Ramadan dengan baik sehingga dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril yang bilang, Rasulullah yang mengambil, namun kali ini ancaman. Lalu siapa orang-orang yang mendapatkan kerugian itu ketika Ramadan? Ternyata ulama membagi ada 5 yang pertama. Ketika Ramadan tiba, tidak ada rasa bahagia di dalam jiwanya. Ketika Ramadan datang, dia sama saja kondisinya sebelum Ramadan begitu. Ramadan juga begitu. Ramadan dia bisa baca Quran tapi dia nggak mau baca Quran. Ramadan datang dia bisa baca Quran tetapi dia nggak mau baca Quran. Begitu aja. Nggak ada motivasi bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat terbaik. Bahkan kalau kita tahu utama Ramadan kita pengennya sepanjang masa, sepanjang waktu terus Ramadan. Lau anallaha azina bis samawati wal ardh latabasyarana man shoma Ramadan. Seandainya Allah mengizinkan kepada penduduk langit wal ardh dan penduduk bumi untuk memberikan kabar gembira latabasyarana, penduduk langit dan bumi memberikan kabar gembira kepada siapa? Man shoma Ramadan bil jannah. Ada dalam sebuah hadis yang sahih ternyata. Seandainya Allah mengizinkan penduduk langit dan bumi, kita tahu penduduk langit itu luar biasa. Selain malaikat juga ada planet-planet yang lain kali ya. Ada galaksi, ada bintang-bintang, ada matahari, ada apa-apa yang banyak. Ya. Penduduk bumi bukan hanya manusia, jin, tumbuhan, batu, kerikil, air, hewan. Kalau apa? Makhluk yang bergerak dan tidak bergerak itu akan memberikan kabar gembira dengan sungguh-sungguh. Jadi yang pertama adalah dia tidak termotivasi dengan Ramadan agar menghibur. Yang kedua nih, ini ibu ada di belakang. Ada ibu, ada ibu. Yang kedua, kenapa kita dianggap merugi Ramadan? Ketika menjelang waktu berbuka, ini tradisi Indonesia nih. Ini harus sampaikan nih. Tradisi pahit memang, tapi ini apa namanya perlu disampaikan. Dia lebih ngejar ngabuburit daripada menggunakan waktu yang sangat mustajabah detik-detik mau berbuka mengadakan tangan kita kepada Allah informasi ini. Saat saya banyak ya Allah, saat saya banyak ya Allah. Menguras mata, menetes air matanya. Satu tetes air mata itu yang kemudian menghapuskan seluruh dosa-dosa kita sebelum Ramadan. Tapi kita kebanyakannya berbeda. Iya, sekarang ada istilah lagi daripada ngabuburit lebih baik duit. Bisa aja tuh medsos itu ngabuburit itu. Maka boleh nggak bisa ngabuburit? Silakan saja, tetapi ada waktunya. Udah setengah balik, ayo ajak anak-anak istri zikir situ, istighfar. Terus nih, ada suami ibu kalau sore masak nggak bu?
saja Ramadan tidak diliburkan. Yang belajar Quran, yang menghafal Quran di rumah tidak diliburkan. Apa bulan Quran? Tidak diliburkan mas saya. Kecuali pas saya murid bisa libur. Itu sampai di dalam rumah masuk istri kuyuk. Dapurnya makhluk dapur yang atap sama kepala cuma berapa senti. Saya kan udah berkamu sama sekali. Kami yang kita nama Allah banyak. Besok. Nah, kalau memasak jam 5:30 selesai. Sudah habis, sudah bersih zikir di situ. Kita sama Allah. Maka orang yang merugi adalah orang yang ketika menjelang berbuka, dia tidak memanfaatkan itu dengan baik. Nafsu kita kan pengennya apa itu? Jalan-jalan sesuatu gitu kan. Laki-laki bahkan yang lagi puasa, ya sekarang tuh masya Allah luar biasa. Saya kalau tadi pulang ajar juga pulang mata nggak berani begini, drama tuh gini aja di beberapa gitu. Dulu aja pak, ngeri pak, ngeri. Bukan ngeri yang tak pernah pada itu kan. Tangan kiri itu masya Allah itu menurut kagak diri hati saya, diri ya. Bahasa kita yang orang tahu kan, jangan, aduh mana bagus begitu kan ya, makanya lebih lagi. Dari yang ketiga nih, dipercepat. Yang ketiga, dia bangun sahur, tetapi di bangun sahurnya bukan buru-buru ambil wudu, entah itu istighfar, zikir atau salat sunnah, yang lain tahajud atau apa. Nyetel TV, cetek sekarang ada tontonan hiburan sahur ya kan ya. Nah, Ustaz tahu dulu saya hobi itu. Untuk anak-anak itu, untuk anak senang itu. Apa yang tahu kata masa sahur itu lagi joget-joget itu kan ya. Itu kata orang rugi itu, rugi kena dari itu. Maka gunakan itu. Sahurnya 3:30, jam 4 selesai atau jam 4 mulai menjelang imsak selesai. Yang keempat, dia punya duit, dia punya berlebih, tetapi berat untuk berbagi. Padahal puasa itu mengajarkan kepada kita menumbuhkan rasa empati sosial. Kalau kita kita mau Ramadan dari habis subuh sampai maghrib. Habis maghrib bisa makan lagi. Tapi coba lihat umum. Dari mulai maghrib masih di situ, habis maghrib masih di situ juga. Ada seorang gadun. Kalau jalan-jalan ke kota bumi itu baru itu masuk kota gitu, udah langsung pakai muslimah. Sedikitnya mereka mungkin menjalankan Ramadan sebelum Ramadan aja udah berpuasa. Makanya kita diajarkan yang pasti. Kalau kita berbuka segala macam ada boleh, tapi jangan lupa siapa tahu tetangga kita kanan kiri. Yang kelihatan rumahnya betul, mobilnya ada, tapi siapa tahu pada saat itu dia sedang terlihat kesulitan. Padahal saya kalau boneka kamu yang kelima nih. Sahur Ramadan adalah unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Dia bisa baca Al-Qur'an, waktunya mumpuni, waktunya luas, tetapi berat sekali mata ini buat menghadap mushaf Al-Qur'an. Makanya pekan lalu saya sampaikan, kalau kita kecapean dengan kondisi tuntutan keduniaan kita, karena itu juga penting dan itu juga bagian kita bisa bila, maka cukupkan dengan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi jangan sekali terus saja terus lagi naik motor zikir aja yang sampai ini subhanallah sampai rumah capek dari sekarang. Sampai rumah capek, apalagi habis dari Papua, dari Senin sampai Sabtu baru nyampe. Nah, kelihatan banyak tadi kayaknya berceluar terus sampai capek dulu ya. Itu kan zikirnya di pesawat, semuanya terus subhanallah bihamdihi subhanallah. Siapkan grup kita isi Ramadan kali ini dengan Ramadan yang baik dan doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di luar bumi dunia
Semoga mereka dimenangkan, diangkat derajatnya, didamaikan negaranya, dan negara-negara yang sedang perang sekarang ini, Afghanistan, Pakistan, itu mereka, Israel, Amerika dan sekutunya, versus dengan Iran dan sekutunya. Semoga perangnya tidak sampai pecah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau santai apa speednya dinaikin? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك سمين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وضرب
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كارح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما سرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم سبحان الملك القدوس سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يموت أبدا سبوح القدوس الرب العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya, berarti saya akan